warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-wahid al-ahad. Al-fard as-samad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ali baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, biasanya kalau di Aceh manggil Tengku ya, Tengku Rusli, guru kita di UIN. Walaupun saya tidak pernah masuk kuliah beliau, tapi kawan-kawan saya ngaji sama beliau. Saya di Usuluddin, beliau di Dirasat. Tapi kemudian saya hijrah ke pasca IIK Tengku ya. Jadi orang anak buahnya almarhumah Bu Khuzaimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini wajahnya banyak wajah orang Aceh nih. Emang di sini banyak orang Aceh ya? Dari bahasa saya lihat, saya dengar, semoga Ahlus Sunnah tetap berjaya di sini dan di Aceh. Amin. Saya berguru kepada Syekh Abuya Hasan Basri, ada juga Syekh Zamzami, ada juga Syekh Syekh Ali Syarbaini. Mereka berguru kepada Syekh Zakaria Labaisati. Syekh Zakaria ini berguru kepada orang Aceh, Abuya Muda Wali, Syekh Muda Wali ya. Maka saya sangat ta'zim kepada sanad ulama-ulama di Aceh tentunya. Kita ngaji maulid ya, bener? Oh, maulid. Orang di luar Natal kita maulid ya. Natal itu artinya maulid juga, tapi maulid Sayyidina Isa. Sayyidina Isa dipersiapkan ibunya untuk melahirkan beliau. Maka setiap kali Sayyidina Zakaria masuk ke mihrab tempat Sayyidatuna Maryam ya, Sayyidatuna Maryam punya mihrab, dipersiapkan ini untuk melahirkan Sayyidina Isa. Setiap kali bawa makanan, Sayyiduna Zakaria alaihissalam itu kaget. Ternyata di mihrab sudah dipenuhi oleh buah-buahan yang berbeda dengan buah yang di bumi. Maka dalam surat Al-Imran, Sayyidina Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, anna laki haza?" Ini dari mana? Siapa yang menghantarkan kepadamu? Karena Sayyidina Zakaria mengerti ini bukan buah-buah bumi. Maka pertanyaannya anna, bukan pertanyaan biasa. Anna laki haza? Sayyidina Zakaria seorang nabi dan rasul, dia mengerti. Dan beliaulah nabi yang dibunuh oleh Dajjal ketika beliau menyelamatkan diri masuk ke dalam pohon. Wah, ada Buya Zulfikar nih, Barzakhi. Jadi beliau sudah disiapkan ibunya. Maka yang masuk ke dalam diri Sayyidina Isa itu adalah nutrisi yang ditabung terus oleh Sayyidatuna Maryam. Dia makan buah-buah surga. Apa jawaban Sayyidatuna Maryam ketika Nabiuna Zakaria bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana ini? Jawabannya apa? Ini dari Allah. Ini dari Allah. Berarti ini dari perbendaharaan langitnya Allah. Kalau enggak begitu, maka Sayyiduna Isa tubuhnya tidak akan tahan sampai sekarang di langit kedua. Ya, enggak akan tahan.
Sekarang Nabi Isa masih ada nggak? Di mana? Barusan saya sebut di mana? Di langit. Dalilnya mana? Sahih Bukhari tentang kitab Mi'raj dan kitab salat, mawaqitus salat. Di situ disebutkan bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke langit kedua, tadinya ruh-ruh Nabi semuanya ikut di belakang salat di Masjidil Aqsa. Tapi sekarang ketemu di mana? Di langit kedua. Bertemu. Laki-laki rambutnya seperti yang digambarkan orang itu, rambutnya ke belakang. Ini rambutnya ahlu kitab. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, ahlu kitab rambutnya disisir ke belakang, tidak dibelah. Badannya tinggi, kulitnya memerah, seperti Bani Israel kebanyakan. Itu kalau ibu-ibu ngelihat Nabi Isa lupa napas paling. Serius, lupa napas. Saking indahnya wajah beliau, Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi kenapa? Ini rahasia jarang dikupas sebenarnya emang. Tapi kita sudah sampaikan di beberapa pengajian. Beliau disiapkan oleh Allah. Pertanyaannya begini, kenapa Allah menceritakan kisah ibunda Sayyidina Isa tapi tidak menceritakan kisah Sayyidina Muhammad dan ibunya? Siapa nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatuna. Pakai sayyidah dong. Kecuali antum mengatakan ibunda beliau musyrikah. Seperti kelompok yang gak jelas itu. Oh, pakai hadis Sahih Muslim. Dia gak ngerti bahwa hadis Sahih Muslim itu kata abun di situ, inna abi wa abaka finnar, itu bukan berarti ayah, bisa berarti paman. Dalilnya banyak ya. Dalam Al-Quran kata ab tidak berarti ayah. Di paman berarti kakek, kakek paman, kakek buyut dan segala macamnya. Ini pesan sebenarnya. Kenapa Allah lebih banyak menceritakan Nabi Isa dan ibunya Maryam? Bahkan ada surat Maryam. Betul. Surat keberapa tuh? 9. Itu angka spesial itu. 19. Bagi orang ahli ilmu huruf, ilmu adat wal huruf, itu angka spesial. Bagi kita kan biasa aja karena nggak ngerti ilmunya, ya. Bagi ilmu huruf, angka-angka itu rahasia. Karena Allah mengangkakan dirinya Ahad Wahid. Ya. Saya mau tanya lagi. Jika Nabiyuna Isa dipersiapkan dengan ibu seperti itu, kira-kira Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Lebih disiapkan atau tidak? Gimana kira-kira? Coba cek riwayatnya. Dan kita baca di kitab Barzanji, kitab Simtud Durar, Diyaul Lami, banyak lagi. Kitab Imam Dardir, ajib, luar biasa itu riwayat-riwayatnya. Mulai dari yang sahih sampai yang dhaif. Tapi semuanya bisa diperkuat dan sangat menguatkan karena ilmu hadis tidak berlaku untuk sirah nabawiyah. Ini tolong diingat. Karena untuk sirah nabawiyah ada ilmu khusus, ilmu tarikh. Jadi ya, ini adik-adik mahasiswa nih jangan sok-sok antum belajar takhrij hadis lalu mendhaifkan hadis-hadis pra nubuwah, pra bi'tsah, pra diutus sebagai rasul. Itu beda ilmunya. Dan ini sudah sering disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Ya, begitu juga Ibnu Salah. Dan sudah ada kitab hari ini ditulis oleh teman-teman kita di Mesir, di Malaysia, hukum atau bagaimana cara berinteraksi dengan hadis-hadis riwayat sebelum Nabi diutus. Jadi yang ketat itu adalah riwayat setelah Nabi diutus, karena berkaitan dengan dua hal, sifat Allah, halal dan haram. Ini baru ketat nih. Imamuna Ahmad bin Hanbal qaddasallahu sirrahu mengatakan, "Idza rawayna
fil halal wal haram tashaddadna. Jika kami muriatkan halal dan haram, kami ketat. Wa idza rawaina, jika kami muriatkan fima siwa atau siwahuma, selain halal dan haram, tasahalna, maka kami bertasahul, kami meringankan, melonggarkan. Ini energi takhrij hadisnya udah kelebihan, sampai riwayat begini pun ditakhrij berlebihan, nggak pakai teknik yang benar ya. Kita coba mundur lagi ya. Jika ibunda Sayyiduna Maryam dipersiapkan oleh Allah, maka ibunda Sayyidina Muhammad SAW lebih dipersiapkan. Kenapa? Karena ini Nabi akhir zaman. Gak mungkin ibunya seorang musyrik, gak mungkin kalau bukan wali. Ini ada nggak nih? Coba tanya nih, ada ustadz di sini, ada hafiz, ada doktor, ada tengku. Antum tiap hari bisa nggak ketemu Jibril, ketemu Mikail, ketemu para nabi dalam mimpi, bahkan jaga, bisa nggak? Itu Sayyidatuna Aminah baru saja hamil, malamnya didatangi Sayyidina Jibril. Besok datang lagi malaikat, besok datang lagi malaikat, besok datang lagi ruh Nabi Adam dan ruh nabi-nabi yang ulul azmi dan nabi-nabi yang 25. Bahkan tidak sanggup lagi tulisan menulis nama-nama nabi. Hampir semuanya mengatakan, wahai Aminah, yang di dalam perutmu itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang di dalam perutmu itu penghulu para nabi dan penghulu para rasul. Ini kita, mohon maaf nih, ini antum nih mimpi ketemu nabi aja udah hore loh, baru mimpi ya enggak? Ini Sayyidah Aminah hampir tiap malam antara jaga dan bangun. Bener ya? Sama ya? Antara jaga dan tidur. Kalau jaga bangun mah sama. Itu bisa ketemu dan terjadi dialog. Nih beda wali sama orang awam. Wali Allah jika bermimpi atau berkoneksi secara rohani, itu bisa dialog dia. Tapi kalau orang awam mimpi ketemu Nabi aja bingung, gemeteran ketemu Nabi, bingung. Kadang cuma ngeliat punggung Nabi, kadang cuma ngeliat Nabi dari jauh. Ya, beda dengan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur nih, di antara kita nih siapa yang hafiz, oke, boleh. Oh, khatam kutubus sittah boleh. Ini kan dekat dari sunnah nih. Khatam kutubus sittah kan itu. Udah ketemu Nabi belum? Belum tuh. Khatam kutubus sittah. Yang ono arba'innya belum hafal tuh. Berani bilang orang tua Nabi masuk neraka kan? Sahih Muslim dia belum khatam, tapi dia berani bilang ini hadis riwayat Muslim. Nukil, desa googling sama aplikasi. Gimana kira-kira? Kira-kira Aminah itu siapa? Kok dia bisa ketemu Jibril? Kok dia bisa ketemu ruh-ruh para nabi? Kira-kira Aminah siapa? Orang biasa apa wali? Hah? Orang biasa apa wali? Ini kajian bid'ah loh ya. Hah? Karena versi yang kami temukan, Sayyidah Aminah lah awwalu mu'minatin amanat binubuwwati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukmin pertama yang percaya kepada nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama kali. Dari mana kita tahu? Satu kali Halimah Sa'diyah datang tiba-tiba, nggak ada kabar, datang bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipulangkan ke Mekah. Tiba-tiba Halimah mengatakan, wahai saudaraku Aminah, anakmu ini aneh, bikin aku jantungan. Tapi kami senang, cuma jantungan. Bertanya Aminah, ada apa wahai saudaraku Halimah? Dijawab oleh Halimah, kemarin sore anakku main-main dengan Muhammad. Ya. Ketika bermain,
Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hai saudaraku, kamu punya makanan nggak? Jemputlah pulang. Jemputlah pulang." Waktu balik belum mendekat, terlihat Nabi Muhammad SAW sedang dibedah oleh dua orang dadanya, dikeluarin jantungnya. Kira-kira kita kalau ngelihat orang begitu gimana? Panik gak? Maka saudara susunya lari kabur melapor ke ibunya Halimah Sa'diyah. "Ya ummi, ya amah, wahai ibuku, saudaraku, kutila Muhammad dibunuh orang. Muhammad dicongkel dadanya sama orang, disembelih sama orang." Panik gak tuh? Oh, panik. Bukan anak dia sendiri, anak susunya dititipkan orang. Maka Halimah Sayyidatuna Aminah, jawabannya, semulia apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena darah dagingnya itulah yang menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Tabarani disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dari rahim yang suci, dari nasab yang suci sampai ke atas. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan semuanya dianggap nabi. Tapi kan nggak ada ajaran ahli sunnah mengatakan perempuan jadi nabi, kecuali Imam Asy'ari pernah punya pendapat begitu. Maka kita cukup mengatakan Sayyidatuna Aminah seorang wali, bukan seorang musyrik seperti yang didakwahkan oleh seseorang, ya, tahu kan? Atau beberapa orang. Kayaknya dia udah mulai masuk ke Aceh loh, ya. Orang itu diusir, Pak. Pokoknya Bapak ikut ngusir nih. Antum gimana perasaannya? Babeh kita, orang tua kita, ayah kita dibilang masuk neraka. Diapain tuh orang? Giling aja. Gorok antum ganas sekali itu. Ini ayahanda Rasulullah. Dan aneh, ini orang gak ngerti. Nabi itu sedang menghibur orang yang sedih disebut orang tuanya masuk neraka. Itu gak paham kan dia? Nabi menghibur orang yang dia sedih karena orang tuanya masuk neraka. Sekarang si Dajjal kecil ini, Dajjal itu yang ngomong begitu, Dajjal teri. Nabi menghibur orang supaya jangan sedih. Ini dia malah ngata-ngatain orang tua Nabi. Kira-kira Nabi sedih gak? Pasti sedih. Dajjal kecil itu, ya. Karena nanti dari keturunan mereka, dari pengikut mereka tentar tuh. Hati-hati. Mereka udah gak respect sama keluarga Nabi, berarti gak respect juga sama keturunan Nabi. Coba ntar lihat, mereka gak seneng sama Habib, Sayyid, Syarif, Syarifah. Gak ada respect sama sekali. Ya, jamaah yang makan Allah, kok jadi panas gini ya? Tapi antum mulai aware, ya, bahwa Sayyidah Aminah bukan orang sembarangan. Ya, ini belum ditulis dalam buku-buku sejarah. Penyataan seperti ini ditulis Sayyidah Aminah ketemu, tapi tidak dibuat kaedahnya bahwa yang dapat mengakses ketemu malaikat Jibril, malaikat Mikail, ketemu ruh-ruh para nabi, bisa berkoneksi dengan mereka, bisa komunikasi dengan mereka, itu hanya wali Allah. Karena doktor aja belum tentu, magister belum tentu, apalagi cuma sarjana alam gaib. Samping saya ini SAG nih, sarjana alam gaib, tapi ada MM-nya. Jangan-jangan depan banyak SAG lagi, maaf ya. Kenapa kita yang doktor, yang LC, yang MA, yang sarjana tidak mimpi ketemu Nabi? Kenapa? Karena emang gak ada hubungannya dokter dengan mimpi ketemu Nabi. Ya, gak ada urusannya. Kita sekolah ngurus otak, gak ngurus kolbu. Jadi wajar kalau ada dokter belagu, wajar kalau ada sarjana alam gaib songong tuh aja, lulusan Ciputat, LC. Ini masih Ciputat kan ini? Apa tuh Cip Tim?
Ciputat Timur. Wah, bid'ah bener tuh. Nih kita nih LC nih, lulusan Ciputat. Kalau saya LC beneran. Beneran serius, tanya tuh sama anak-anak tuh. Yang lebih benar tuh belakang tuh ya. Itu LC-nya Madinah tuh. Suatu kali Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah melewati Batha. Di Batha itu padang, banyak orang berkumpul menyambut Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW jalan, itu tangannya diperebutkan oleh semua orang yang hadir. Semua orang yang hadir. Ada yang dapat jarinya Nabi, dapat punggung, dapat dalamnya, macam-macam. Ada yang enggak kedapatan tangan Nabi, maka dia ambil tangan orang yang memegang tangan Nabi, dicium tangan orang itu. Itu hadis sahih Al-Bukhari. Syirik enggak? Bahasa kitanya apa namanya itu? Tabarruk. Ini khusus buat Nabi enggak? Coba perhatiin, saya nyebutin riwayatnya panjang loh tadi. Nabi dipegang tangannya sama orang. Yang nggak punya kesempatan megang tangan Nabi, tangan sahabat yang ini diambil oleh sahabat yang lain, dipegang dan dicium-cium. Berarti khusus buat Nabi nggak? Faham? Bahwa ini bukan khusus untuk Rasulullah SAW. Tabarruk boleh untuk pewaris-pewaris Rasulullah. Ini bukan saya ya. Saya nggak usah dikit-kitin. Kita nanti bil kulub dengan hati aja insyaallah. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Anas. Apa kata orang ini? Ya Anas, manakah mata yang dulu mata itu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Sayyidina Anas mengatakan ini. Orang itu mengatakan, wahai Anas, izinkan aku yang hina ini mencium mata yang dulu mencium Rasulullah, memandang Rasulullah, memegang tangan Rasulullah. Itu namanya apa? Tabarruk. Ini sanad tabarruk. Tidak bisa ketemu Rasulullah, ketemulah orang yang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang itu diizinkan oleh Anas, dan Anas tidak bilang itu syirik. Ya. Enggak bilang itu syirik. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi sedang posisi begini, tiba-tiba beliau batuk. Keluarlah dahak. Lalu meludah. Ketika berdahak dan meludah, tidak ada satupun dahak dan ludahnya menyentuh bumi. Semuanya diperebutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kedapatan, ya. Jadi mereka kalau dapat diginin ke mukanya. Tapi jangan cobain ke kita ya. Ini habis makan jengkol nih. Habis makan pete duren, meledak tar tuh. Itu Rasulullah SAW meludah, harumnya bukan main. Air ludahnya harum. Dipegang oleh sahabat Nabi seakan-akan itu seperti butiran mutiara, diusap ke mukanya. Kira-kira muka begitu ketemu Munkar Nakir berani nanya nggak Munkar Nakir? Munkar Nakir, ada air ludah Nabi nih. Siap bos, lanjutkan perjalanan. Sahabat karena tahu rahasia itu, maka sahabat yang di belakang ngambil tangan orang ini, terus dia bilang, mana tanganmu? Diambil tangannya, diginin. Gimana? Syirik nggak? Musyrik nggak tuh? Kalau musyrik, maka sahabat Rasulullah adalah orang musyrik pertama. Rasulullah membiarkan itu terjadi. Beliaulah musyrik pertama. Kira-kira gimana? Sekarang ajaran ini diharamkan di Mekah dan Madinah. Itulah nubuat beliau. Ajaranku iman akan keluar dari Madinah. Ya'riz, keluar. Tapi nanti suatu saat akan kembali lagi. Gak ada di Madinah,
Jadi kalau orang bilang oh nggak ada di Mekah, itu bukan dalil. Justru sekarang nggak ada di Mekah, pertanda itu munkarat. Mereka sudah melakukan munkarat. Ada maulid nggak di Mekah Madinah? Buya Barzakhi selama di Madinah ada maulid nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Guru saya ada juga orang Banjar, ada juga orang Palembang. Yang di Banjar dari tahun 78 sampai tahun 2000 tidak ada maulid di sana kecuali diam-diam. Ya, Guru Wildan, Said Agil Sirot juga cerita, kami kalau mau maulid masuk ke kebun, nggak ada orang, nggak ada askar, baru kemudian buat maulidan. Atau cari apartemen yang sepi bagian atas, kunci, kami kemudian maulidan. Di Ciputat gimana Pak? Perlu diam-diam nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Ini nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Kita dikasih kebebasan loh. Maka sehemat saya, tidak ada negara yang melebihi santainya Indonesia. Tidak ada negara yang memberikan kebebasan untuk maulid melebihi negeri ini. Ini keberkahan negeri ini. Ya. Semakin banyak orang maulid, salawat. Nur Nabiuna Muhammad SAW akan bercahaya. Inilah persiapan. Semoga nanti pejuang-pejuang di akhir zaman itu bersumber dari negeri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, siap nggak ntar tuh? Siap. Ntar salah jalan lagi ya, jangan sampai. Kemudian ada Ummu Sulaim, ibunya Anas. Masih ingat kisahnya? Ini kisah sudah kita tahu, tapi kalau dikisahkan lebih indah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memandang pembantunya adalah pembantu, maka dia anggap sebagai anaknya. Dia memanggil Anas, ya gulam, ya bunayya, wahai ananda. Gak pernah menjadikan mereka seperti pembantu, betul-betul dihargai. Lalu Nabi sesekali nginep di rumah pembantunya. Bayangin coba. Ummu Sulaim beberapa tahun sebelumnya mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza waladi, ini anakku, terimalah ia berkhidmah kepada engkau. Akhirnya Anas bin Malik khidmah. Di sela-sela itu beliau pun tidur di rumah Anas, karena secara nasab nanti masih ketemu di atas, tapi nasab jauh. Tiba-tiba Rasulullah hendak mau buang air kecil. Dulu belum ada WC di dalam rumah, belum ada. Beliau buang air kecil. Biasanya dulu orang lama itu ada tabung dari, kalau kita dari bambu, kalau mereka dulu dari apa gitu ya. Nabi Muhammad SAW jongkok di situ, kemudian mengeluarkan buang air kecilnya. Seperti gelas-gelas kayak di film-film silat itu loh ya, kebayang nggak? Ya, terus ditaruh di bawah dipan. Lalu beliau tidur. Ya. Ummu Sulaim ketika Nabi berkeringat, keringat Nabi yang dicarinya. Itu Nabi jika berkeringat, keringatnya sangat harum. Kata para sahabat ya, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Al-Bara bin Azib, dan sahabat-sahabat lain, Nabi Muhammad SAW jika melewati suatu tempat, itu tempat ketika Nabi telah pergi, harumnya masih tercium walaupun beberapa waktu. Dan Nabi Muhammad SAW tidaklah melewati satu rumput, satu pohon, satu batu, kecuali batu, pohon, rumput itu berbangga dan mengatakan kepada bebatuan di sampingnya, wahai para batu, wahai tanah di sampingku, perhatikan, aku diinjak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Barak. Jangankan Nabi, orang beriman tadi ini, Bapak Ibu, saudara sekalian, jalan ke sini, itu tanah yang diinjak, jalan yang dilalui, itu semuanya ngomong. Apalagi Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis Imam Muslim,
Semua benda-benda itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kira-kira gimana tuh? Kamu nih jalan, tiba-tiba pohon ngucapin salam, kabur nggak? Gimana dek? Kabur ya? Makanya nggak bisa jadi nabi ente. Ya, yang bisa jadi nabi ya beliau. Kawan saya doktor, profesor, kiai, profesor sebelum kiai, punya pesantren. Penakut sama pohon pisang kalau malam, nggak, ya Allah. Jadi kalau dia lewat ada pohon pisang, dia ngeliat ada pocong. Itu dokter loh, hafiz Quran lagi. Emang hafiz dia nggak bisa menghilangkan ketakutan dia dalam itu. Terus apa dia hafal Quran? Ya, bapak ibu ini sholat tapi penakut kalau gelap. Untuk apa? Buang aja sholatnya itu. Ya, berarti sholat kita nggak ada efeknya. Nanti dikubur lebih gelap lagi. Baru pandemi turun begini udah kayak orang ketakutan, udah tengkar sama orang kalau deket-deket, ya nggak? Berhasil mereka. Santai aja ya, biasa-biasa aja kita. Yang jadi khalifah di bumi kita apa jin? Kita apa hantu? Kita. Terus antum takut kita khalifah, mereka tuh khidmah tuh. Kita takut sama yang khidmah sama kita. Walladzi khalaqalakum, dialah yang menciptakan bagi kamu, ya, yang semua yang di bumi, semuanya, ya. Semuanya untuk kita itu. Jadi kalau masih takut sama jin, sama hantu, itu berarti nggak pantas jadi khalifah tuh. Rohaninya bukan rohani khalifah itu. Rohaninya masih rohani, ya, nggak boleh disebut lah ya. Sedangkan perempuan yang lain malam-malam yang masih keluarga besar ya, ketika malam-malam aus, cari-cari air nggak ada, tahu-tahu ada gelas, kayak gelas ya. Wah, harum, dia harum, diminum. Besok bangun tidur Rasulullah SAW lihat, lah kok nggak ada. Ditanya sama Rasulullah, disidang tuh orang serumah, siapa yang minum ini nih? Si perempuan mengatakan, aku wahai Rasulullah. Ini disebutkan kisahnya dalam Akhasa'is al-Kubra. Imam Suyuti dengan lengkap sekali dengan beberapa versi. Apa kata Nabi? Nabi gak marah. Allah akan menjamin perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Malah gak sakit. Ini kembali ke kisah yang tadi. Sebelum sampai kisah tadi, masih ingat Jabir bin Samurah? Nabi suruh dia membuang darah bekam. Nabi ini suka bekam. Ini katanya santri ustadz nggak bekam, ya, nggak ikut sunnah, makanya kepalanya sering berat. Ya, bekam itu sunnah. Nabi ketika naik ke langit 7, Jibril mengatakan, ya Muhammad, mur ummataka, perintahkan umatmu untuk apa? Bil hijamah, untuk berhijamah. Ini perintah dari langit, maka disebut as-syifa as-samawi, ad-dawa as-samawi, obat langit, al-ilaj as-samawi. Ya, itu kalau bahasa-bahasa yang kita dengar dari masyayikh kita. Jabir bin Samurah udah gali itu tanah, sisa nih darah mau dikubur, tapi kemudian sir kolbunya ngomong, tidak ada satupun dari Rasulullah yang sia-sia, yang najis. Ludahnya aja diperebutkan, ya, air seninya aja diminum, keringatnya pun diambil oleh Ummu Sulaim. Masa aku sia-siakan ini? Ya, akhirnya beliau makan seperti makan jeli, nyam 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 nyam. Masuk, datang ke Rasulullah. Nabi kemudian lihat, kok bekas tanah di tangannya nggak ada ya? Nabi nanya, di mana engkau tanam wahai Jabir darahku tadi? Tapi beliau bertanya, Jabir belum menjawab. Sepertinya engkau menaruhnya di perutmu wahai Jabir. Nabi sendiri yang meneruskan. Lalu beliau tersenyum, dan dua-duanya tersenyum. Nabi pun kemudian memberikan jaminan untuk perutnya si Jabir. Kira-kira kalau ada darah Nabi di darah kita, berani nggak neraka
Itu neraka cium tangan kali sama kita ya. Gitin tangan tuh, ya cium tangan semua tuh. Malaikatnya hormat, dicium, ada dam Muhammad, ada darah Nabi Muhammad di situ, sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa semua? Karena Sayyidatuna Aminah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Maryam dipersiapkan makanan-makanan surga, fa'aula li sayyidatina Aminah, maka Nabiuna Muhammad yang di dalam perutnya itu lebih utama ibunya dijamin makanannya, bahkan sebelum ia hamil. Jadi Aminah itu sebenarnya sudah mengalami hal-hal itu dari remajanya, dari gadisnya, sudah sering mengalami. Tapi yang lebih sering mengalami lagi Sayyidina Abdullah, ayahanda dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Biasakan nyebut nama Nabi pakai Sayyidina, ya. Biasakan, walaupun lupa-lupa ditambah lagi. Jadi kira-kira kenapa berkah dalam tubuh Nabi? Karena ia tumbuh dari rahim yang punya rahim ini Aminah dijamin makanannya dari langit, ditemui oleh makhluk-makhluk mulia dari langit, disapa oleh nabi-nabi yang namanya masyhur di langit. Maka wajar Nabiuna Muhammad SAW semua yang ada di tubuhnya, apalagi di dalam kolbunya, apalagi yang di dalam ruhnya, semuanya penuh keberkahan. Uwais Al-Qarni nggak ketemu fisik Nabi, tapi ketemu nur Nabi SAW. Maka semua teman Uwais Al-Qarni melihat Uwais tidak umroh, tapi dia ada di sana. Uwais tidak jadi haji, dia serahkan semua bekalnya kepada saudaranya, temannya, tapi dia terlihat ada di sana. Itu nur yang memancar, ya. Itulah kenapa ada kajian-kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Udah jam 10 nih. Udah dulu ya. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai misinya. Untuk apa sih engkau di dunia? Ya. Apa jawaban beliau? Dua aja. An a'budallah wa la usyriku bihi syai'a. Ini hadis Muslim, ya. Aku menyembah Allah dan tidak menyekutuinya. Dan yang kedua, an asilal arham, menyambung jalinan kasih sayang. Kembali ke lafaz pertama, aku menyembah Allah. Saya pernah menjelaskan di luar, mungkin yang sering ikuti kajian-kajian online, surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, menyembahku. Kawan saya anti maulid, terus dia bawakan ayat ini. Apa kata dia? Kita enggak diperintahkan maulid, kita diperintahkan ibadah. Ente maulid, dia bilang gitu. Saya senyum aja. Ayat kamu tadi apa? Coba diulang. Kita suruh dia ulang baca ayatnya. Fasih sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya bilang, "Yaudah bantu saya dong terjemahin." Dia terjemahin, bagus sekali terjemahannya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Habis itu saya nanya, siapakah orang yang paling sempurna menyembah Allah? Oh, Rasulullah dong. Sepakat deh. Cerdas juga tuh anak, ya. Tapi cerdasnya terlambat. Oh, Rasulullah dong. Oke, Rasulullah, ya. Kamu bisa ibadah sekarang itu karena siapa? Siapa yang ngajarin ini? Berkat siapa ini? Rasulullah dong. Oh, bagus. Baik. Coba kamu ulang terjemahan ayatnya, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Untuk menyembahku. Siapa yang mengajarkan jin dan manusia menyembah Allah? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling sempurna menyembah Allah? Nabi Muhammad SAW.
Kalau orang bilang ini dalil anti maulid, kita ini perintahnya ibadah bukan maulid. Dia keliru. Maulid itu adalah peringatan terhadap orang yang disebut di ayat itu, yang karena dia kita bisa menyembah Allah, yang karena dia kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru inilah dalil maulid. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk Muhammad, itu bahasa lainnya. Ya, karena Muhammadlah ya'budun, yang betul-betul menyembah aku, yang betul-betul ya'rif, mengenal aku. Baru turunlah ketika wali mereka sedang duduk bertafakur, bertazakur, berzikir kepada Allah. Di saat itu Allah berkalam di kolbunya, ya, berkalam di kolbunya, menceritakan ahwal Nabi Muhammad SAW. Maka disebut nih ilham kudus. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad terdengar oleh kolbu ini wali? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Jadi ini bukan hadis, ini ilham para wali habis baca ayat itu. Karena wali-wali itu, kalau saya nih kan ngampus, nyantri. Kayak Dr. Tengku Rusli juga sama. Kami kalau bingung baca tafsir, kita cari tafsirnya. Yang bisa googling. Googlingnya pakai smartphone Cina. Katanya anti Cina kan. Ada juga yang anti Yahudi tapi pakai Apple. Googlingnya pakai tuh ulama tuh ya, mentok nyarinya di Google. Kalau wali nggak begitu, wali punya Google lain. Nih di kolbu ini ada googling yang luar biasa. Di situ ada motherboard yang luar biasa. Di situ ada alat search yang luar biasa. Jika dicari, diklik, set, dicari nama Ya'budun man. Siapakah Ya'budun betul-betul menyembah Allah itu? Keluar tuh. Maka Allah akan perlihatkan perjalanan para wali, para nabi ke dalam kolbu ini wali. Disitulah muncul kalam-kalam ini. Ya, disitulah kita tahu, oh ini bukan hadis Nabi, tapi ini ilham-ilham Rabbani yang turun kepada para wali. Cuma si wali